عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, ya. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril karena malaikat Jibril langsung turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan gelarnya Al-Faruq, ya. Al-Farqu bainal haqqi wal batil, pemisah, pembeda antara yang benar dengan yang buruk, antara yang baik dengan yang jahat, ya. Nah, kemudian hadis ini, ya, tatkala Sayyidina Umar berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Tatkala kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, lalu muncullah seseorang di hadapan kami yang berpakaian sangat putih, kemudian sangat hitam rambutnya, bahkan tidak diketahui, tidak dikenal bekas perjalanannya, bekas sandalnya, bekas perjalanannya, langkahnya. Kemudian orang-orang pun tidak tahu bahwa terkait orang yang jalan ini. Jadi selama perjalanan tidak ada yang melihat orang seperti ini. Wala ya'rifuhu minna ahadun, bahkan salah seorang di antara kita pun tidak mengetahui sosok orang ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang ini, ya, orang tersebut itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meletakkan kedua telapak tangannya, ya, di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu seraya orang ini berkata, "Wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada saya tentang Islam." Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi tatkala seorang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ceritakan kepada saya tentang Islam." Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang kita kenal Islam ini, ya, dengan rukun Islam yang kita pelajari dan kita hafal dari semenjak TK. Perlu kita ketahui bahwa Islam ini berasal dari derivasi atau turunan, memiliki 3 suku kata bahasa Arab, yaitu berasal dari salima yaslamu, ya. Salima yaslamu itu mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, ya, yang berarti selamat. Nah, namun di dalam tata bahasa keilmuan bahasa Arab itu ada ilmu nahwu dan ilmu sharaf, dan ilmu sharaf ini adalah ibunya bahasa Arab. Kalau ilmu nahwu itu bapaknya bahasa Arab. Nah, kata salima ini kemudian berkembang, ya. Ada fi'il sulasi, ada fi'il mazid, fi'il yang berasal dari 3 suku kata, dan ada fi'il mazid, fi'il yang bertambah, ya, yang tadinya 3 huruf bisa menjadi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu
salima yaslamu berarti selamat. Di dalam kata salima itu memiliki kata bahasa Arab yang lain juga. Jadi kata bahasa Arab itu banyak. Ada aslama yuslimu yang berarti masuk Islam. Kemudian ada sallama yusallimu mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu yang berarti menyelamatkan. Kalau aslama yuslimu mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Kemudian ada istaslama yastaslimu mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu yaitu menyerah. Ada kemudian ada mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu, tasallama yatasallamu, ya, menerima juga. Nah, dari semua kosakata bahasa Arab ini, Islam itu memiliki nilai yang luar biasa. As-salima yaslam berarti tugas Islam itu menyelamatkan orang yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, ya, baik dari segi akhlaknya, dari segi pemikirannya, terutama dari segi keimanannya, agar mereka kembali kepada keajaran yang benar, yaitu ajaran Islam, ajaran yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semua kembali ke agama Islam dan selamat, ya. Bahkan orang yang mengajak ini bisa menyelamatkan orang lain, ya. Ketika dia selamat terhadap dirinya, dia harus berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Namanya sallama yusallimu. Jadi menyelamatkan orang lain agar orang lain terselamatkan dari akidahnya, kepercayaannya, keyakinannya hingga memeluk agama Islam. Bahkan menyelamatkan orang yang tidak baik menjadi lebih baik dan seterusnya. Kemudian ketika sudah kita selamatkan orang lain, ya, dengan cara-cara yang baik, ya, bahkan mencegah kemungkaran pun dengan cara-cara yang baik. Wan nahyu 'anil munkari bil ma'ruf, ya, mencegah kemungkaran itu dengan cara-cara yang baik. Kemudian ketika kita menyelamatkan orang lain dengan baik, lalu istaslama, kita berserah, menyerahkan diri kita, ya, kepada Allah. Istislam, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu rukun Islam yang kita ketahui bahwasanya kamu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya. Kamu meyakini dalam akalmu, dalam pikiranmu, dalam tingkah lakumu, dalam hatimu, ya, jiwa dan ragamu bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya. Tiada lafaz la ilaha illallah ini luar biasa sekali, ya. Nafi isbat, ya, nafinya la ilaha illallah, ya, nafi isbat, ya, min babil istisna, ya. Jadi kalau ada lafaz la dan ilah itu menjadi Tuhan yang hanya disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu bersaksi bahwa Tuhan yang hanya disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, la ilaha illallah ini menjadi sebuah zikir, ya, zikir yang diamalkan oleh beberapa thariqah, baik itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Syadziliyah dan thariqah lainnya, ya. Kalau Naqsyabandiyah itu dengan Allah, kalau zikir thariqah Qadiriyah dan Syadziliyah itu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah, tidak ada yang diwujudkan, tidak ada yang diadakan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diwujudkan. Jadi yang diwujudkan itu hanya Allah, ya. Yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan binasa, lenyap, hilang, ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Membawa risalah, ya. Para anbiya, para nabi, para rasul itu pembawa risalah, ya. Melanjutkan apa yang Allah inginkan, ya. Ada nabi dan ada rasul, ya.
Kalau Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000 ya. Rasul ada 313. Nabi yang kita ketahui ada 25. Rasul ulul azmi ada 5 ya. Terus semakin dari 124.000 Nabi, kemudian Rasul ada 313, kemudian menjadi 25 Nabi, kemudian menjadi 5 Nabi ya Rasul ulul azmi, dan kemudian menjadi 1 yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah, dan hendaknya kamu mendirikan sholat dan membayar zakat ya. Kata-kata sholat dan zakat ini selalu bersandingan di dalam Al-Quran ya, selalu bersandingan di dalam Al-Quran. Ada sebuah penelitian itu, kata sholat dan zakat itu ada 130-an lebih ya, 30-an kurang lebih ya. Jadi selalu bersandingan. Kenapa? Karena ibadah sholat itu manifestasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kenal dengan ibadah qasyirah, ibadah yang pahala dan manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Namun zakat ini dinamakan dengan ibadah muta'addiyah, ibadah yang pahala dan manfaatnya dirasakan oleh orang lain ya. Karena zakat, sedekah, hadiah, kemudian infak ya, itu adalah bagian yang satu kesatuan. Tidak boleh satu yang diunggulkan, akan tetapi keduanya saling bergandengan dan beriringan. Wa tasuma Ramadan, hendaknya kamu berpuasa Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah ya, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah yang berada di Saudi Arabia. Ini istata'ta, jikalau kamu mampu menuju Baitullah.